Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 4 September 2020, Jumat pertama di bulan September. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kita akan mendengarkan firman dari Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan, yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru haruslah disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kalau kita memasuki masa Prapaskah, biasa umat ada yang bertanya kepada saya, "Romo, puasa kita boleh minum gak sih? Romo, maksudnya apa sih makan kenyang hanya satu kali? Romo, bagaimana tentang peraturan puasa dalam gereja Katolik? Apakah kita tidak boleh makan sampai nanti malam baru boleh makan kenyang satu kali?" Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari umat Allah seputar puasa ketika memasuki masa Prapaskah. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pula yang mengatakan kepada saya begini, "Romo, enak jadi orang Katolik. Puasanya itu boleh minum, makan kenyang satu kali, dan yang wajib untuk berpuasa hanya di hari Rabu Abu dan di hari Jumat Agung. Enak banget ya jadi orang Katolik, Romo." Saudari-saudaraku, sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, saya menjawab umat Allah yang bertanya dan mengatakan enak banget jadi orang Katolik dengan demikian. Udah tahu kan enak jadi orang Katolik? Maka setialah. Nah, saudari-saudaraku, kesetiaan inilah yang butuh kita perjuangkan dalam hidup. Hari ini di dalam firman Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gagal memahami arti dari mati raga, dari puasa, dari sembahyang yang mereka buat. Mereka berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes berpuasa dan sembahyang. Murid-murid kami orang Farisi juga melakukan itu. Mengapa murid-muridmu malah makan dan minum?" Pertanyaan ini singkatnya ingin mengatakan, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa dan sembahyang seperti kami? Inilah letak kekeliruan mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat
menjadikan puasa dan sembahyang sebagai tujuan akhir dari hidup beragama mereka. Kalau mereka sudah puasa, mereka sudah sembahyang, mereka merasa aku orang suci. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puasa adalah olah rasa dan olah batin yang menjadi sarana untuk mengalami kasih Tuhan. Sembahyang atau menyembah Tuhan merupakan sikap bakti kita untuk menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Puasa dan sembahyang tidak pernah menjadi tujuan akhir dalam hidup beragama kita. Justru dengan berpuasa dan sembahyang membantu kita untuk semakin mengalami dan merasakan karya Allah dalam hidup kita. Para murid Yesus tidak berpuasa karena mereka hadir bersama-sama dengan sang mempelai, yakni Yesus sendiri. Maka Yesus mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Kehadiran Tuhan yang dialami, itulah yang seharusnya kita rasakan di dalam hidup. Bukan hanya sekedar ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita, lalu kita merasa paling suci dalam hidup ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, puasa dan sembahyang mirip seperti olahraga. Tujuan dari kita berolahraga, jogging, lari, bersepeda adalah supaya kita sehat. Olahraga bukan menjadi tujuannya. Kalau olahraga menjadi tujuan utama dalam hidup ini, orang akan berbondong-bondong berolahraga. Di tengah ada protokol kesehatan yang harus ditaati. Pokoknya olahraga, Car Free Day, berbondong-bondong memenuhi dan seterusnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, puasa dan sembahyang adalah olah rasa, olahraga iman kita. Janganlah kita menjadi orang Katolik yang kusem. Apa itu Romo kusem? Kurang semangat. Mari kita senantiasa dalam hidup ini menjalani olah iman kita dengan penuh semangat untuk merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa menyapa kita, yang ingin mendekat kita dan menyertai dalam peristiwa hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.